Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Syauki Malik yang bahas tentang edukasi dan seni. Jika teman-teman pengen lihat video-video lainnya tentang seni, ada variasi sholawat, ada cover lagu, silakan bisa dilihat di playlistnya ya. Ataupun jika edukasi bisa dengan tutorial, ataupun tentang pendidikan dan lain sebagainya. Silakan bisa dicek playlist. Oke, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan manfaat yang tak terhingga. Ya. Oke, kita akan melanjutkan tentang review review artikel ilmiah yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar LKS, Pecahan dan Ruas Garis menggunakan benda-benda konkret. Kata kuncinya adalah LKS. LKS itu apa sih? Nah, mungkin kalau guru udah sangat familiar ya, LKS, lembar kerja siswa. Tapi kalau tenaga kesehatan, LKS itu apa sih? Apakah saudaranya UKS? Nah, ataupun teknik apa LKS itu ya? Nah, jadi untuk judul sebaiknya tidak usah disingkat, tulis aja langsung. Lembar kerja siswa. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke, abstrak. Pecahan dan ruas garis. Penelitian yang dilakukan apakah benar-benar sudah melakukan penelitian atau penelitian orang lain yang disimpulkan. Nah, jadi perlu dicek kembali ya, bahwasanya ini adalah pengembangan bahan ajar ini untuk sesi ini memang belum diujikan. Jadi ya apa adanya, memang belum diujikan. Jadi untuk apakah tujuannya sudah ada? Bentar. Oke, jadi perlu dijelaskan juga keunikan apa, keunikan apa, atau istilahnya keistimewaan apa bahan ajar LKS ini dengan LKS yang biasanya. Apa segi bagusnya dibandingkan bahan ajar yang lainnya, itu harus ditonjolkan. Kemudian jadikan buku dan majalah sebagai referensi. Kemudian langkah pengembangan juga perlu dirincikan. Kemudian hasil pengembangannya seperti apa, itu yang ditulis di bagian akhir abstrak. Jadi bukan masalah efektif atau non efektifnya, karena ini belum melakukan penelitian. Seperti itu ya. Jadi fokus di pengembangan bahan ajarnya. Kita lanjutkan. Matematika ilmu yang pelajari pola, bentuk, dan struktur. Apakah ada referensinya atau karangan pribadi? Adakah referensi
Kemudian kata-kata kata matematika berasal dari perkataan Latin. Oke, ini ada. Bukanlah pengetahuan tunggal yang dapat diselesaikan dengan sendirinya, tetapi keberadaan matematika terutama untuk membantu manusia memahami dan menguasai masalah-masalah sosial, ekonomi, dan alam. Pecahan. Oh, langsung jegel, jegelak, jegelek. Kalau bahasa Jawa istilahnya jegelek, jeglong. Jadi perlu ada keterkaitan antara paragraf. Misal paragraf yang ini menyinggung dikit lah tentang pecahan. Baru ini masuk ke pecahan. Seperti itu ya. Actually, ini sudah lumayan bagus. Belum terlihat permasalahan. Permasalahannya seperti apa, kenapa dia harus mengembangkan LKS. Kemudian kebaruan pengembangan bahan ajar dibandingkan yang lainnya. Sepenting apakah pengembangan bahan ajar LKS menggunakan benda konkret? Itu ya belum terlihat secara detail gitu. Perlu ditambahkan. Metode pengembangannya student worksheet. Oke. Ini nggak usah jadi di sini. Mending taruh sini aja sekalian nggak apa-apa. Daripada dikit banget. Cuma satu kalimat jadi satu paragraf. Itu ya. Kemudian ini lembar siswa singkatan besar semua ya. Kemudian ini ada profesor doktor. Nah, di pengutipan tidak usah dicantumkan gelarnya dalam footnote. Kemudian pembahasan oke, ini masih belum rapi ya. Just TV bisa dituliskan Just TV-nya. Kok langsung gambar 6, gambar 7. Dicek lagi sebelum di PDF kan ya. Ini orang kebingungan nih gambar 6 yang mana. Nah, walaupun ini sangat-sangat teknis sekali, tapi tetap perlu diperbaiki agar lebih baik lagi. Kan bisa di backspace di sini atau di highlight di sini. Nah, biar agak ke atas. Tuh. Karakteristik anak kelas 2 belum dijabarkan. Nah, biasanya kan untuk makalah tiap makalahnya ada karakteristik anak. Kenapa harus ada karakteristik anak? Biar penyusun makalah, istilahnya orang yang membuat makalah ini atau artikel ilmiah ini tahu bahwa ini akan diujikan atau akan diuji cobakan di kelas tersebut. Jadi harus menyesuaikan apakah cocok gak kira-kira dilakukan di kelas tersebut. Gitu. Alis kebutuhan TIU dan instruksional ini diantar aja ya. Kalau emang nggak bisa sama bawahnya, kasih antar aja. Instrumen langkah-langkah sudah dijelaskan secara detail, namun belum dilanjutkan dengan implementasinya seperti apa. Juga perlu dituangkan dalam makalah. Tadi kan rancangannya, istilahnya. Teori-teorinya itu sudah ada semua, tapi prakteknya belum dijelaskan di dalam artikel ilmiah ini. Jadi pengembangan bahan ajarnya itu seperti apa gitu. Karena ini langsung kesimpulan. Tuh. Oke. Okay. Daftar pustaka sudah lumayan banyak ya. Cuma tadi ada yang masih ada ini. Ini seharusnya tidak perlu masuk ke dalam daftar pustaka sendirian. Kalau misalnya dia sendirian, kasihan ya. Coba search pembelajaran tematik kelas 2.
pembelajaran tematik SD di mana saja. Apakah sudah ada di atasnya? Nah, kalau belum ada berarti kurang lengkap. Pembelajaran tematik SD kelas 2 semester 1 itu yang seperti apa? Tuh. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Dan secara keseluruhan sudah lumayan bagus, tapi masih bisa dikembangkan lagi, diperbarui lagi agar lebih baik. Gitu ya. Terima kasih. Semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.